Kami mengucapkan selamat sore, selamat malam, dan selamat bertemu kembali dengan kita semua. Dan selamat menjelang hari Sabat untuk yang di Amerika dan selamat Sabat untuk yang berada di Indonesia. Senang sekali kita sudah bertemu kembali pada penghujung minggu ini dengan penuh kesukaan dan tubuh yang sehat. Dan kita akan memasuki Sabatmu yang suci, Sabat Tuhan yang suci, dan berkat-berkat Sabat menjadi bagian kita semua. Kita akan segera mulaikan acara perbaktian Sekolah Sabat kita pada saat ini. Sebelum saya akan berdoa, kita akan dengarkan sebuah lagu dan kita akan satu di dalam doa. Kami persilahkan. Terima kasih untuk lagu yang sudah kita dengarkan dan kita akan berdoa. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, yang kami sembah siang dan malam, kami mengucap syukur atas pimpinan-Mu di mana Engkau telah memimpin dan menjaga kami sehingga kami telah tiba lagi pada pembukaan Sabat-Mu yang suci ini dengan penuh kesukaan dan tubuh yang sehat. Terima kasih Tuhan atas berkat-berkat yang Kau selalu berikan kepada kami,
Kami puji dan hormat nama-Mu, di mana Engkau telah tibakan kami pada Sabat-Mu yang suci ini dengan penuh kesukaan. Dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu melalui pelajaran rangkuman sekolah Sabat yang kami sudah pelajari sepanjang minggu ini. Biarlah Roh Suci-Mu menjadi bagian kami masing-masing, sehingga kami yang mendengarkan dapat praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami layak untuk masuk dalam kerajaan-Mu. Pendeta Muda Tulus Daya Nolan yang akan membawakan firman-Mu, biarlah itu Tuhan, Engkau juga karuniakan dia dengan Roh Suci dari surga, sehingga dia juga dapat berkata-kata sesuai dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih Tuhan, dimanapun kami berada saat ini, yang mengikuti acara ini, biarlah Engkau bersama-sama dengan kami, dan biarlah perbaktian kami Tuhan sepanjang Sabat menjadi bau-bau yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk pernyataan-Mu. Terima kasih untuk jawaban doa-Mu. Dengar dan sempurnakan doa kami dalam nama Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mengikuti pelajaran rangkuman yang akan dibawakan oleh Pendeta Muda Tulus Nainggolan. Terima kasih atas lagu pujian yang begitu baik yang telah dibawakan pada saat dan yang telah kita dengarkan pada saat ini. Saya pada saat ini mau minta maaf karena saya bukan tidak mempersiapkan, bahkan tadi malam sampai jam 12 malam saya telah mempersiapkan sebuah slide. Namun apa yang terjadi pada saat saya membuka komputer saya, slide itu hilang. Saya tidak tahu kenapa. Slide itu tidak diizinkan pada saat ini saya buka. Namun apapun yang terjadi, saya katakan sama istri saya juga tadi, pekabaran itu harus dikatakan. Bila itu, walaupun itu ditentang, ada yang tidak setuju untuk mempelajari itu, namun pekabaran itu harus dinyatakan dengan tegas. Tuhan memberikan kepada saya kebijaksanaan untuk mempergunakan Alkitab saya yang sudah lama saya tidak membukanya, namun di sini banyak sekali coretan-coretan saya yang memang membahas pelajaran ini. Coretan-coretan saya yang selama ini saya pergunakan, saya tulis di dalam Alkitab saya yang lama. Nah, kalau kita lihat judulnya, semua bangsa dan Babel, ayat intinya dalam Kejadian 11 ayat 9, itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacaubalaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Kejadian 11 ayat 9. Ada poin yang sangat penting di sini. Namanya Babel. Kenapa nama Babel? Dikacaubalaukan. Kenapa? Apa tujuannya dikacaubalaukan? Karena diserahkan Tuhan, untuk tujuannya adalah untuk diserahkan ke seluruh bumi. Kalau kita lihat di dalam Kejadian pasal 9, menarik kita membaca Kejadian pasal 9. 9 ada poin pertama yang saya tekankan di Kejadian pasal 9 adalah permulaan awal. Atau pada mulanya. Kenapa? Permulaan awal atau pada mulanya. Kalau kita lihat cerita air bah, setelah air bah, Nuh keluar dari Bahtera, itu adalah permulaan awal lagi. Sama kalau kita lihat di dalam Kejadian pasal 1 dan 2. Pada saat manusia diciptakan, maka di situ adalah permulaan awal. Permulaan awal apa? Kehidupan. Namun pada saat ini permulaan awal setelah air bah. Nah, kalau kita lihat di sana, pada saat mereka turun dari Bahtera, maka Tuhan memberikan perjanjian. Perjanjian itu, hal yang sama adalah perjanjian pada saat Tuhan menyelesaikan pekerjaan penciptaannya. Kalau di dalam Kejadian pasal 9 ada sebuah perjanjian, itu adalah lambangnya pelangi. Kita sudah bahas itu minggu lalu, namun sedikit kita harus mengkorek itu. Perjanjian pelangi itu saya sudah bandingkan itu dengan bagaimana di Kejadian pasal 2 ayat 1,
Kejadian 2 ayat 1 sampai 3, di situ ada sebuah perjanjian pada saat dunia baru kali diciptakan. Yaitu pada saat itu demikian diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskan, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya. Kejadian 2 ayat 1 sampai 3 menjelaskan ada sebuah perjanjian, ada sebuah tanda bahwa dunia ini setelah selesai diciptakan, ada tanda bahwa dunia itu adalah hak milik Allah, yaitu bahwa dunia itu adalah penciptanya Allah, yaitu hari Sabat. Maka pada permulaan awal lagi, kita sudah bahas kejadian 1 itu pada mulanya, permulaan awal kehidupan di kejadian 1 itu diulangi lagi pada mulanya di kejadian pasal apa? Permulaan awal setelah air bah. Permulaan awal itu diawali dengan sebuah perjanjian antara manusia dengan Tuhan dengan apa? Tanda pelangi. Itu adalah permulaan, jika itu sama dengan apa yang di kejadian 1. Permulaan awal kejadian, dan tandanya adalah pelangi. Jika kejadian 1 dan 2 menjelaskan tandanya adalah hari Sabat, maka kejadian 9 menjelaskan itu adalah tandanya adalah pelangi. Kalau kita bandingkan di sini adalah itu bicara tentang permulaan. Permulaan kehidupan. Dan pada saat kita mengerti permulaan kehidupan, ada janji dan ada berkat. Berkatnya jika di kejadian 2 dan kejadian 3 itu adalah berkat yang sama dinyatakan di kejadian 9. Apa berkatnya? Berkatnya adalah apa? Berseraklah, penuhi apa? Bumi. Penuhi bumi. Berseraklah, penuhi bumi. Maka, kalau kita lihat dalam ayat inti kita, itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena dikacau balaukan Tuhan, bahasa seluruh bumi, dan dari situ mereka diserakkan. Jadi tujuan dari awal, Tuhan menginginkan bahwa manusia pada saat itu berserak, berpencar, supaya memenuhi bumi. Namun kan apa yang terjadi pada saat Tuhan memiliki berkat, Tuhan memiliki berkat, memiliki tujuan supaya manusia itu menjadi berkat, memenuhi bumi, memenuhi seluruh bumi dengan cara berserak. Tapi apa manusia lakukan? Manusia selalu menentang Allah. Manusia selalu menentang Allah. Manusia selalu menentang Allah. Dalam Alkitab, banyak sejarah di dalam Alkitab bagaimana manusia menentang Allah. Di mana dari kejadian dikatakan, jangan makan buah. Tapi manusia mau makan buah, terlarang. Kain Tuhan peringatkan, jangan bunuh. Ingat, dosa sudah mengintip engkau. Tapi apa yang terjadi? Kain mau. Kain membunuh apa? Habel. Karena apa? Karena di dalam hatinya dipenuhi rasa kebencian. Amarah yang tidak dapat terkendali. Kita sudah bahas. Pada zaman air bah, Tuhan sudah katakan, menurutlah hukum-hukum Allah. Tapi manusia menentang. Dengan segala kepintaran berkat-berkat Tuhan yang Tuhan berikan, berkat-berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada manusia disalahgunakan. Nah, menarik. Masuk kejadian 10 dan 11. Apa yang Tuhan sudah berikan, berkat-berkat Tuhan, malah dipergunakan menjadi kutuk. Pada saat itu mereka masih satu bahasa. Di kejadian 11 adalah, kalau kita lihat ya, kejadian 11 adalah bukanlah pertama kali pemberontakan manusia. Tapi itu menyatakan secara nasional, secara seluruh perwakilan, menyatakan seluruh dunia memberontak.
memberontak kepada Allah. Lihat, Allah suruh berserak, apa yang mereka lakukan. Adapun seluruh bumi satu bahasa dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka dari sebelah timur, menjumpai tanah datar di tanah Sinear, lalu menetapkan mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, mari kita membuat bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itu dipakai mereka sebagai batu bata dan tergala sebagai apa? Tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota. Ingat, marilah kita membuat apa? Bagilah kita sebuah apa? Bagilah kita mendirikan apa? Sebuah kota. Ingat, seperti saya katakan, Kain diberikan perlindungan oleh Tuhan, tapi Kain menolak tanda dari Allah. Menolak perlindungan dari Allah. Dia untuk menolak perlindungan dari Allah, dia membangun apa? Kota. Yang namanya apa? Kota apa? Kota Henokh. Nah, pada Kejadian 11 dibilang, marilah kita mendirikan sebuah kota. Kenapa mereka mau mendirikan sebuah? Mau menentang Allah. Allah suruh berserak, mereka berapa? Mari kita bergabung menjadi satu kerajaan. Kerajaan yang tidak bisa diutak-atik oleh siapapun. Bahkan Allah sekalipun. Mereka berpikir mereka lebih hebat dari Allah. Mereka berpikir mereka memiliki kemampuan dari Allah. Sehingga mereka bilang, saya membangun sebuah kota. Kota. Mereka mau melindungi diri mereka dari Allah. Sehingga pada saat mereka membangun dengan kota, di ayat 4 tadi dibuat sebuah kota dengan sebuah menara yang puncak sampai ke langit, marilah kita cari nama. Itu sudah dibahas sama pendeta Stephen Rantum kemarin. Mencari nama. Kenapa mereka mencari nama? Tujuan mereka adalah menandingi nama Tuhan yang maha tinggi. Sama seperti di Kejadian 3 pada saat manusia jatuh dalam dosa, mereka mau jadi sama seperti Allah. Maka di Kejadian 11 mereka pun mau menjadi sama seperti Allah. Mereka tidak mau ada yang lebih dari mereka. Mereka menyembah diri mereka. Tidak menyembah Allah. Jadi memang Allah yang ditentang. Dalam sejarah Alkitab, orang membangun kota dengan rencana untuk menentang Allah adalah bukan hanya di Kejadian 11. Ada di Daniel pasal 3. Daniel pasal 2 dan 3. Yang membangun kota Babylon khususnya, ini sangat menarik. 4 ayat 30 sebelum masuk ke Daniel pasal 3, Daniel 4 ayat 30 saya akan bacakan pada saat ini. Daniel 4 ayat 30 berkatalah raja, bukankah itu Babel, yang artinya apa tadi yang Babel? Kacau balau itu, yang besar itu dengan kekuatan kuasaku, dan untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan. Apa yang terjadi di Kejadian 11? Mereka mau bangun kota kerajaan yang dapat melindungi mereka dari apapun, bahkan dari Allah sekalipun. Maka itu yang dibangun oleh Nebukadnezar, kakeknya. Bahkan Nebukadnezar sendiri menjadi kota kerajaan yang begitu besar, Babylon. Dan tujuannya dengan mengatakan apa? Bukankah seperti itu berkata, bukankah itu Babel yang besar itu? Dia katakan pada saat itu Nebukadnezar melihat Babel itu, dia katakan, bukankah Babel ini saya yang bangun yang besar ini menjadi kota kerajaan dengan apa? Kekuatan dan kuasaku dan kemuliaan dan kebesaranku. Nebukadnezar mengatakan, karena aku semua ini terjadi. Tapi apakah benar karena Nebukadnezar? Daniel pasal 2 katakan bukan karena Nebukadnezar, karena Allah yang mengizinkan.
Karena Allah yang memberikan. Allah yang memberikan. Allah yang memberikan. Daniel pasal 2 bicara tentang bagaimana Allah yang memberikan. Sehingga Allah memberikan batasan-batasan kepada apa? Daniel pasal 2 diberikan bagian-bagian. Namun apa yang terjadi di Daniel pasal 3, Nebukadnezar katakan tidak. Tidak. Saya adalah emas seluruhnya. Adalah emas seluruhnya. Dan kita lihat kata Babel yang di ayat inti itu diulangi lagi. Bukan hanya di Daniel. Tapi pada saat ini berbeda di Wahyu pasal 13. Babylon itu diberikan dalam sistem agama. Jadi agama yang bagaimana? Dengan kata kacau balau, maka pada Wahyu 13 adalah sistem agama yang kacau balau. Sistem agama yang kacau balau. Dengan prinsipnya yang sama dengan Kejadian 11. Prinsipnya sama. Ayat 18 katakan, yang penting ialah sini hikmat barang siapa yang bijaksana, baik yang menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan binatang itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangan itu ialah 666. Dengan ciri-ciri seperti apa? Kenapa saya Pendeta Muda Tulus katakan sistem agama kacau balau? Kita lihat di dalam Daniel Wahyu 13 sendiri berkata ayat 4, dan mereka menyembah naga itu. Lihat, prinsipnya adalah menyembah naga itu. Dan karena ia memberikan kekuasaannya kepada binatang itu, dan mereka menyembah binatang itu sambil berkata, siapakah yang sama seperti binatang ini? Wow. Siapa yang sama? Sama seperti Nebukadnezar. Siapa yang bisa membangun kota ini seperti saya? Maka pada saat Wahyu pasal 13 itu, mereka penyembah binatang itu mengatakan, siapa yang sama dengan binatang ini? Siapa yang sama dengan seperti binatang ini? Siapa yang dapat berperang melawan dia? Siapa yang dapat berperang melawan dia? Siapa? Siapa yang berperang melawan dia? Kita lihat, jika dikatakan siapa yang sama dengan binatang ini? Siapa yang dapat berperang melawan? Kita lihat pemberontakan manusia. Jika kita lihat sejarah ini menyatakan, menarik kita melihat sejarahnya. Dari Kejadian 11, apa yang terjadi? Kejadian 11, pada saat kita buka Kejadian 11, kita lihat sejarah pemberontakan udah pada puncaknya. Mereka pikir mereka dapat menjadi pencatat nama sejarah, orang yang hebat, namanya akan terkenal. Tapi apa yang terjadi? Dalam Kejadian 11, lalu turunlah Tuhan. Ayat 5. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak manusia itu. Lalu turunlah Tuhan. Lalu turunlah Tuhan. Apa artinya? Tuhan turun tangan langsung. Tuhan turun tangan. Pada saat kita melihat sejarah pemberontakan manusia, Allah bertindak untuk menyelamatkan, untuk mengakhiri pemberontakan manusia itu. Dan kalau kita lihat, akhirnya sebagaimana dengan ayat inti kita apa? Dikacau balaukan. Nama itu kota itu Babel karena dikacau balaukan. Tuhan bertindak. Di Daniel pasal 3, pada saat Hanaya, Misael, dan Azaria mau dilempar, pada saat dilempar ke apa? Perapian yang menyala-nyala. Siapa yang turun tangan? Nebukadnezar melihat, apakah yang kita lempar itu hanya 3 orang? Kenapa saat ini saya melihat 4 orang? Siapa yang dilihat? Yang keempat itu wujudnya seperti anak dewa. Wahyu 14 menyatakan yang penting adalah ketekunan. Kenapa ketekunan?
Karena ketekunan orang kudus yang memelihara hukum Allah dan memiliki iman kepada Yesus, Yesus akan bertindak untuk mereka. Di Wahyu 14 ayat 15 sampai 16 menekankan bagaimana Yesus akan segera kembali. Dia berdiri, menyelesaikan setelah pekabaran malaikat ketiga itu terjadi, dia berdiri. Sedang menyelesaikan pekabaran umat-umat Tuhan, menyelesaikan pekabaran malaikat tiga, maka Yesus akan berdiri. Mempergunakan apa? Lambang sabit untuk karena karena gandum akan segera disabit di bumi. Apa artinya? Yesus segera kembali. Yesus segera akan mengakhiri semuanya. Sejarah manusia dalam pemberontakan manusia melawan Allah. Kita lihat pemberontakan, begitu besar hebat pemberontakan manusia itu. Tapi semuanya diakhiri dengan kata apa? Tuhan mengakhiri pemberontakan itu. Tuhan mengalahkan pemberontak itu. Walaupun umat Allah mau dibinasakan, seperti Hanaya misalnya dan Azaria, Yesus hadir di tengah penganiayaan itu. Apa aplikasinya bagi kita semua pada saat ini? Pelajaran ini menekankan kita pada saat ini. Memperingatkan kepada kita pada saat ini. Apa yang kita perlu ingat? Yesus yang adalah awal dan akhir, dia selalu ada bersama dengan umat-umat Tuhan. Dia selalu bersama-sama dengan umat Tuhan, menjaga umat Tuhan. Sebagaimana janjinya sebelum dia terangkat ke surga. Dia akan menyertai umat-umat Tuhan. Dia ingin bekerja sama dengan umat-umat Tuhan. Kondisi apapun, manusia memberontak, Tuhan memberikan jalan keluar. Jika manusia tidak mau, yang mau ikut, dia akan selamatkan. Yang kita pelajari tidak perlu ada rasa takut dengan apa yang terjadi masa yang kadang-kadang, bagaimana bahwa binatang itu akan mengulangi lagi kekuasaannya. Tidak perlu kita takuti. Karena apa? Mereka tidak akan pernah menang. Kekuasaan agama yang kacau tidak akan pernah menang. Karena apa? Kita memiliki panglima yang luar biasa, yaitu Yesus Kristus. Dia panglima kita di depan. Dia akan berdiri di depan, menjaga dan memberikan perlindungan kepada kita. Jaminan kepada kita. Karena dia pada saat itu terjadi, dia akan berdiri. Berdiri di muka pintu, dan dia akan berdiri keluar dari bait suci, dan akan memanggil kita semua. Keluar dari bilik yang maha suci, dan memanggil kita semua. Mengangkat kita ke surga. Tapi dengan persyaratan. Ada syaratnya. Ketekunan umat Allah. Dalam apa? Penurutan terhadap hukum-hukum Allah. Dan iman kepada Yesus. Inilah pelajaran kita satu minggu ini. Mungkin ada tambahan dari Pendeta Kasalia dan juga Pendeta Alex Lantung. Kita di buku Wahyu ada kata angka 666 kan. Nama itu 666. Itu sangat erat hubungannya dengan Daniel 3. Dari Wahyu 13, Daniel 3. Patung itu tingginya 6, hasta lebarnya 6. Jadi ada kesamaannya itu. Angka 666 itu. Tidak ada Daniel 3 dengan Wahyu 13. Dan itu tertuju kepada kehidupan yang hanya dilakukan untuk disembah oleh manusia, bukan kepada Allah. Itulah sebabnya Tuhan turun, dikatakan di dalam Wahyu, di dalam
penyediaan sebelah Tuhan turun dan mengacaukan bahasa mereka agar mereka menepati yang Tuhan janjikan berserak di seluruh dunia ini. Thank you, bagus sekali kabarannya, kesimpulan. Terima kasih tambahannya dari Pendeta Alex Lantung. Mungkin tambahan dari Pendeta Kasalia? Terima kasih Pendeta Tulus, sudah bagus, lengkap. Terima kasih. Amin. Mungkin ada tambahan atau pertanyaan dari di Zoom atau live stream? Tidak ada tambahan dari live stream. Bila tidak ada, saya kembalikan pada Iin. Terima kasih untuk pembahasannya. Baiklah, kalau sudah tidak ada tambahan, kita akan tiba pada doa dan saksian. Jika ada hal-hal yang kita akan saksikan untuk kita doakan bersama, kami persilahkan. Mungkin yang dari Zoom terlebih dahulu dan dari live streaming. Iin tolong doakan Oh, iya. teman kami bernama Timi Purukan yang sering mengikuti acara juga dengan kita. Dia lagi rawat di rumah sakit di Manado, lagi asam lambung, jadi tolong doakan Timi Purukan. Timi Purukan, ya. Nah. Gabriel. Ada lagi? Tulis ya. Ada yang dari live streaming, Dek? Oh iya. Tante Omi. Oke, Tante. Kalau sudah tidak ada, kita akan doa bersama dan doa akan dipimpin oleh Pendeta Muda Tulus Nainggolan. Mari kita semua berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang mengasihi kami, biarlah kasih-Mu bersama-sama dengan kami semua ya Tuhan. Terima kasih atas berkat-berkat-Mu dan pelindungan-Mu yang Kau berikan kepada kami sampai saat ini. Penjagaan-Mu untuk melewati hari-hari bekerja kami. Dan kami telah tiba pada hari Sabat kami ya Tuhan. Dan biarlah ini semua menjadi kekuatan bagi kami untuk lebih setia dari hari ke hari. Khususnya pada malam hari ini ya Tuhan, kami telah mempelajari firman Tuhan yang mengingatkan kepada kami waktunya sudah semakin singkat, Yesus segera akan datang. Dan biarlah kami mempersiapkan diri untuk kedatangan Yesus dan kedua kali. Tidak ada yang perlu kami takuti tentang masa depan kami. Karena kami sangat diyakinkan apa yang terjadi di Kejadian 11, apa yang terjadi di Daniel pasal 3, akan terjadi terulang lagi pada masa kami. Sebagaimana janji Tuhan, Tuhan akan bersama dengan kami, menyertai kami. Dan itu sangat dibuktikan dalam kitab Wahyu, bagaimana Engkau mengelilingi lampu kaki Dian, menyatakan bahwa Engkau ada di tengah-tengah kami melalui Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Bagaimana Engkau telah menyelamatkan Hanaya, Misael, dan Azaria. Engkau hadir, Engkau tidak bisa saja Engkau melepaskan mereka membuat api itu padam, tapi Engkau tidak memadamkan api itu, namun Engkau bersama dengan Hanaya, Misael, dan Azaria menyertai mereka. Dan hal yang sama Engkau akan menyertai seluruh umat-umat Tuhan sampai pada masa kesudahannya. Ini menjadi kekuatan bagi kami semua ya Tuhan, untuk lebih setia lagi, untuk menjadi umat-umat Allah yang bersungguh-sungguh mencari Engkau ya Tuhan.
mencari Engkau ya Tuhan. Dan Engkau akan menjadi yang kami utamakan dalam kehidupan kami. Terima kasih atas firman Tuhan yang begitu indah. Mengingatkan kami untuk berhati-hati, untuk melangkah di depan kami. Biarlah kami dapat memilih Engkau dalam kehidupan kami. Memilih Engkau, memilih menurut segala perintah. Terima kasih dan terima kasih. Karena Engkau tidak pernah membiarkan kami sendiri. Engkau mengutus Roh Kudus-Mu bersama dengan kami. Bapa Surgawi, pada malam hari ini juga kami menyampaikan segala permohonan kami. Pertama-tama kami mendoakan para hamba-hamba Tuhan. Pendeta Alex Rantung beserta dengan keluarga. Biarlah kasih-Mu menyertai dengan mereka. Biarlah Engkau berkati mereka, khususnya Bapak Pendeta dan Ibu Pendeta. Di masa tua mereka, Engkau berkati mereka dengan kesehatan dan kekuatan dari surga. Sehingga dapat terus melayani Tuhan. Menyaksikan kasih Tuhan kepada mereka. Dan jadi berkat bagi umat-umat Tuhan. Hal yang sama dapat terjadi kepada Pendeta Kausalia dan Ibu Pendeta Kausalia beserta dengan seluruh keluarga. Berkat-berkat yang berlimpah akan menyertai mereka. Sehingga mereka pun dapat menjadi suri teladan bagi umat-umat Tuhan. Dan dalam kehidupannya dapat ditampilkan dan dapat menjadi berkat bagi umat-umat Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa ya Tuhan untuk Pendeta Stephen Rantung. Hamba gembala kami. Biarlah Engkau berserta Pendeta Stephen Rantung beserta dengan keluarga Engkau berkati mereka dengan kesehatan yang berasal dari surga. Engkau berkati pelayanannya. Engkau berkati semua apa yang telah Dia nyatakan kepada kami. Engkau berkati keluarganya dengan kekuatan dan kesehatan dari surga. Sehingga apa yang mereka lakukan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan akan tercapai. Dan dapat mendorong kami untuk terus melayani Tuhan. Untuk dipergunakan oleh Tuhan. Jadi berkat bagi sesama kami. Hamba-Mu juga berdoa ya Tuhan untuk sahabat-sahabat kami yang sakit. Seperti sahabat kami Timi penurukan yang sedang sakit. Gabriel Sregar yang juga lagi sakit. Dan juga orang tua dari papa dari Kak Weni yang pada saat ini juga dalam keadaan kurang sehat. Dan juga kami juga berdoa untuk Alden Syuhotang, Tante Jane Rondunung. Biarlah kasih Tuhan yang menyertai mereka. Berikan mereka kesembuhan dari surga, pemulihan, dan pada saat-saat berikutnya, biarlah Tuhan, berkat-berkat Tuhan yang Tuhan telah berikan dapat menjadikan kekuatan bagi mereka, dapat memberikan kesaksian bagi umat-umat Tuhan. Tak lupa mendoakan orang tua hamba-Mu, Mama tua di California. Biarlah Engkau selalu berikan yang terbaik dalam hidupnya. Berikan kekuatan dan kesehatan. Sehingga pada saat-saat berikutnya dia dapat pulih kembali dan dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tak lupa pada saat ini, hamba-Mu berdoa untuk Om Willem, sekeluarga yang pada saat ini mengadakan perjalanan ke Ohio. Biarlah berkat-berkat yang Tuhan janji Tuhan akan berikan kepadanya, berkat-berkat Tuhan yang berlimpah. Sehingga pada saat-saat berikutnya kami dapat bertemu kembali dan nama Tuhan akan dipermuliakan. Pimpin mereka dalam perjalanan. Pimpin mereka dalam permulaan awal hidup yang baru di Ohio. Sehingga pada saat-saat berikutnya dia dapat menyaksikan berkat-berkat Tuhan yang dia telah terima. Terlebih iman dan kekuatan dari surga. Sehingga mereka dapat terus setia sampai Yesus datang. Hamba-Mu juga berdoa ya Tuhan untuk silent request yang selalu disampaikan oleh Tante Omi, Tante Ike Lintang,
Opa Oma Lalaki, dan juga Kak Evangelo, Tante Lili Penontoan, biarlah Tuhan mendengarkan seruan hati mereka. Pada saat hamba-Mu berdoa, mereka pun sedang berdoa. Biarlah Engkau dengarkan itu. Dan Engkau jawab berdasarkan kasih kemurahan-Mu saja ya Tuhan. Pada saat ini hamba-Mu berdoa untuk seluruh umat-umat Tuhan yang telah hadir di Zoom maupun live stream. Biarlah berkat-berkat Tuhan yang selalu berserta dengan kami. Khususnya kami meminta kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Curah roh hujan akhir, biarlah Engkau curahkan kepada hati kami, memberikan hati kami dapat dipersiapkan untuk menantikan kedatangan-Mu yang segera akan kembali ke dunia ini, menjemput umat-Mu yang sisa. Sehingga pada saat Engkau kembali, Engkau mendapati kami semua dalam keadaan setia. Hamba-Mu menyampaikan segala permohonan kami berdasarkan atas nama anak-Mu Yesus yang telah menjadi juru selamat dan penebus kami yang akan segera kembali di awan-awan. Amin. Amin. Terima kasih untuk doanya. Baiklah, acara kita pada saat ini sudah selesai. Kita akan bertemu pada besok pagi dalam acara live streaming untuk acara Sekolah Sabat dan khotbah dari Jemaat Fishdaq, dan akan disambungkan lagi pada sorenya acara Sekolah Sabat seperti biasanya. Baiklah, terima kasih sudah bersama-sama dengan kami Jemaat Fishdaq. Tuhan selalu memberkati kita. Selamat Sabat. Semoga perwaktian kita menjadi berkenan di hadapan Allah sepanjang Sabat ini. Terima kasih, Tuhan selalu memberkati.